Tidak Bu, cuman kecil. Sudah. Oke ya. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami sayangi, apa kabar? Ini dari ujung barat Temon, ujung timur Giri Subo, ujung utara Alhamdulillah Cangkringan, Bu. ujung selatan Saptosari. Australia Bu. Australia ya, sudah David sudah kelihatan ya. Giri Subo, Siapa Australia itu? Bu. Giri Subo. Iya. Pak Nurul G. Nggak ada juga yang dari Cangkringan mungkin ya, sudah ada juga ya. Ujung utara dekat Merapi dan selatan Saptosari. Oke, Bapak Ibu, jadi mungkin ada beberapa di antara di sini itu ada stafnya yang belum, kami yang agak sedikit pendek, jadi mudah-mudahan ini bisa terfasilitasi pada UKOM periode Agustus. Dan juga Bapak Ibu kami mohon maaf, kami ini mengundang hanya pejabat yang mengurusi permasalahan dari aku laptop ki lho, aku ki nge-zoom iki lho. Mohon Pak Rahmat mungkin bisa tolong ini nggak bisa semua. Loh. Oke, biar tidak ada yang bocor Bapak Ibu, dengan tidak mengurangi semangat kita berukom. Bapak Ibu yang kami hormati, izin menyampaikan sosialisasi uji kompetensi, tapi untuk sebelum saya menyampaikan sosialisasi ini, izinkan saya mengevaluasi beberapa hal dari evaluasi kami yang berhubungan dengan uji kompetensi pada periode Juni. Jadi pada periode Juni kemarin kami mohon maaf, ini waktu pendaftaran yang relatif singkat, ya hanya seminggu, kemudian verifikasi hanya 2 hari. Jadi mohon maaf, Bapak Ibu banyak yang tidak bisa ikut, kemudian juga Bapak Ibu banyak yang tidak tahu. Nah, untuk itu dari pengalaman kemarin kami akan mencoba membuat uji pendaftaran uji kompetensi kali ini lebih panjang dan waktu verifikasi kami lebih lama, sehingga harapannya bahwa Bapak Ibu yang tidak ikut kemarin bisa ikut, yang tidak lulus periode kemarin bisa ikut, karena memang Bapak Ibu yang tidak lulus uji kompetensi ini diberi kesempatan untuk ikut lagi pada periode selanjutnya, dan jika masih tidak lulus, ini tugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian dari evaluasi kemarin juga, ini banyak peserta yang belum mengerti portofolio. Apa itu portofolio? Kemudian pembekalan pra-UKOM ini juga dirasa singkat. Jadi banyak peserta yang ketika UKOM itu apa yang harus dibawa, apa yang harus dilaksanakan masih blank. Nah, harapan kami setelah ada sosialisasi ini agak sedikit terbuka. Pendalaman nanti proses pra-UKOM, di mana nanti dengan Bapak Ibu penguji, karena sosialisasi ini wilayah kami, tetapi ketika Bapak Ibu melaksanakan UKOM wilayah dari tim penguji UKOM. Gitu ya Bapak Ibu. Kami akan membahas beberapa hal mengenai UKOM. Satu, kebijakan uji kompetensi, kemudian tujuan kami ini apa, kemudian pelaksanaan uji kompetensi dan evaluasi uji kompetensi. Oke, lanjut Pak Rahmat. Kebijakan uji kompetensi. Jadi uji kompetensi ini adalah amanat dari Undang-Undang ASN, di mana bahwa tenaga SDM termasuk tenaga kesehatan itu harus mengikuti uji kompetensi. Ya, Pak Rahmat, mundur dulu Pak Rahmat, mundur. Sebelum saya berbicara masalah UKOM, kami izinkan kami satu slide membicarakan bagaimana transformasi sistem kesehatan tahun 2021-2024. Karena apa? Ini nantinya akan kita bawa ke dalam butir-butir UKOM yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika UKOM nanti. Nah, bahwa Presiden Jokowi ini mengharapkan bahwa adanya transformasi dalam segala bidang, termasuk
dalam bidang kesehatan, di mana pada tahun 2021 sampai 2024 ada transformasi sistem kesehatan, di mana di situ ada 6 pilar transformasi, di mana yang akan berhubungan dengan uji kompetensi ini adalah transformasi layanan primer, kemudian transformasi layanan rujukan, dan juga transformasi SDM kesehatan. Jadi dari 6 transformasi ini, nah kami harapkan nantinya Bapak Ibu bisa mengambil butir-butir kegiatan hasil layanan primer. Jadi Bapak Ibu nantinya dalam butir kegiatan ada unsur edukasi kepada masyarakat. Bagaimana adanya kampanye gizi, imunisasi, seimbang olahraga, anti rokok, sanitasi, kebersihan lingkungan, ini harus ada. Kemudian adanya pencegahan primer. Mas Ilham dong. Bu Ana putus. Bu Ana putus. Ke depan. Kemudian juga yang kami harapkan adalah transformasi layanan rujukan. Ini terutama bagi Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit, di mana harapannya adalah meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan primer. Nah, dalam transformasi layanan rujukan ada 9 prioritas penyakit yang menjadi prioritas dari Bapak Menteri, di mana di dalamnya ada beberapa penyakit yaitu jantung, gagal ginjal, kemudian TB, diabetes mellitus, dan beberapa penyakit lainnya. Nah, ini yang kami harapkan menjadi prioritas bagi butir-butir kegiatan yang ada di Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit. Nah, semuanya ini yang Bapak Ibu lakukan ini dalam rangka menuju transformasi SDM kesehatan, di mana yang diharapkan dari pemerintah adalah SDM yang bermutu dan profesional. Jadi bagaimana dengan uji kompetensi ini tenaga kesehatan menjadi bermutu, kemudian profesional, dan sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan dari tenaga kesehatan. Oke, lanjut Pak Rahmat. Nah, ini amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana ada 3 jenis jabatan ya di dalam ketenagaan, ada jabatan administrasi, kemudian jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Nah, Bapak Ibu masuk ke dalam nomor 2, yaitu jabatan fungsional, di mana Bapak Ibu masuk dalam kriteria ahli dan terampil. Ahli ini dari pertama sampai utama, kemudian yang terampil dari pemula sampai penyelia. Nah, sedangkan jabatan pimpinan tinggi utama Madya Pratama ini yang akan menentukan kelas Bapak Ibu dalam uji kompetensi. Nah, jika Bapak Ibu di Pratama sekelas kepala dinas atau eselon 2, ini Bapak Ibu bisa menyelenggarakan uji kompetensi, ya, tetapi dari terampil sampai madya, ya, dari terampil sampai ke madya. Sedangkan utama itu minimal pada jabatan pimpinan tinggi madya. Makanya kalau Bapak Ibu yang ingin naik ke utama, ini harus ditarik ke Kementerian Kesehatan. Silakan Bapak Ibu mengusulkan tenaga kesehatan yang akan naik menjadi utama ke Kementerian Kesehatan. Lanjut, Ahmad. Nah, amanat dari Menpan RB maupun Kementerian Kesehatan per 22 Juli tahun 2022, maka semua pejabat fungsional, baik itu ahli jenjang, ahli kategori, promosi, ini harus mengikuti uji kompetensi pada 30 jenis japung. Ya, jadi ada 30 jenis, jadi tidak hanya apoteker, dokter, bidan, perawat, tetapi 30 jenis. Nah, ini yang menjadi PR kami, di mana arahan dari Bapak Kepala Bidang bahwa nantinya setiap kabupaten kota akan melaksanakan uji kompetensi
Nah, untuk tenaga-tenaga kesehatan yang jumlahnya sedikit, ya seperti kayak terapi wicara itu sedikit jumlahnya, okay? Atau bisa juga ditarik ke Kementerian Kesehatan. Ini akan menjadi kebijakan. Nah, kalau yang tenaga kesehatannya dalam jumlah banyak di kabupaten kota, silakan kami persilakan untuk melakukan uji kompetensi sendiri. Sepanjang itu eselon 2, itu bisa, dan ada pengujinya. Kemudian juga RSUD itu bisa melakukan uji kompetensi karena ini setara dengan pimpinan eselon 2. Ini bisa RSUD jadi kalau rumah sakit bantu mau melakukan uji kompetensi itu monggo dipersilakan. Ini kita sudah punya beberapa stok ya tim penguji UKOM. Jadi ini kami persilakan. Lanjut Pak Ahmad. Nah, ini untuk pengembangan karir jabatan fungsional ini, bahwa di dalam amanat Undang-Undang ASN ini, bahwa pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan 4 aspek. Pertama, kualifikasi. Jadi ketika Bapak Ibu menduduki jabatan tertentu harus sesuai kualifikasinya. Misalnya ahli, minimal kan S1. Jadi tidak bisa yang tenaga yang D3 ini bisa masuk dalam kategori ahli. Nah, ini yang disebut dengan kualifikasi pendidikan. Kedua, untuk pengembangan karir itu dengan kompetensi, dengan adanya uji kompetensi. Jadi ketika Bapak Ibu ahli jenjang, ahli kategori, itu harus lewat dengan uji kompetensi. Kemudian ketiga, penilaian kinerja. Jadi ketika Bapak Ibu akan berkembang, karirnya meningkat, itu juga angka kreditnya memenuhi syarat dan SKP-nya juga baik. Yang terakhir yang sangat penting saya garis bawahi, adanya formasi. Nah, ini tanda formasi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah S1 ceritanya nih, dari terampil pengen ahli, saya kan sudah S1, berarti saya harus ahli. Tidak semata-mata begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada formasi di instansi Bapak Ibu, baik itu di puskesmas, di rumah sakit, maupun di BLKK, atau misalnya di UPT Balai, kalau ada formasi itu bisa. Tetapi kalau tidak ada formasi ini tidak bisa. Jadi ketika itu pernah saya ada pengalaman di suatu tempat, itu dia menuntut S1. Dia pengen meningkat karirnya, tetapi ternyata di formasi tempat itu tidak ada ahli, hanya terampil, sehingga itu tidak bisa untuk ikut ke naik jenjang berikutnya. Jadi yang pertama kali nanti ketika Bapak Ibu mengikuti uji kompetensi, yakinkan bahwa ada formasi di sana. Jadi makanya ini kami mengundang Bapak Ibu KTU di puskesmas, Bapak Ibu yang menangani SDM di rumah sakit, yakinkan ketika ada tenaga kesehatan yang akan ikut UKOM, yakinkan ada formasinya. Ya, kalau nggak ada formasi tidak bisa. Maka itu ini dibuktikan nanti ketika pendaftaran UKOM harus ada surat rekomendasi dari instansi tempat Bapak Ibu bekerja bahwa memang ada formasi jabatan di sana. Jadi tidak sekedar rekomendasi saya mengizinkan staf saya yang bernama Ibu Ana Adina Batriani untuk mengikuti UKOM, tidak. Kami hanya akan melihat bahwa Bapak Ibu ikut UKOM, nakes ikut UKOM, ada formasi di sana. Itu nggih Bapak Ibu ya. Jadi patut dipahamkan. Seandainya Bapak Ibu, kalau misalnya formasinya 2, ada 4 yang pengen ikut ini UKOM, Bapak Ibu tidak tega, ya sudah silakan ikut UKOM. Ada formasi 2 diikuti 4, tetapi ketika akan dia diangkat menjadi ahli, ya misalnya jadi ahli ya, ahli muda, cuma ada formasi 2. Nah, silakan Bapak Ibu melakukan merit system untuk siapa yang berhak menduduki jabatan ahli itu dengan melihat 4 aspek ini. Jadi dia pertama kualitas pendidikan, kualifikasi pendidikan. Misalnya, oh dua-duanya S1 memenuhi. Uji kompetensi. Nah, kita lihat nilainya. Nah, ini poin penting sendiri. Kemudian bagaimana SKP-nya? Misalnya sama-sama baik, ternyata si A lebih tinggi. Nah, formasi kan misalnya ada. Nah, dari merit system ini bisa diambil jika siapa yang nilainya paling baik, ini yang masuk
bisa ke dalam formasi ahli. Yang dua, ini tidak bisa memasuki formasi ahli tersebut. Jadi gitu. Jadi kita bisa bagaimana menempati tenaga-tenaga yang memang sudah ada 4 orang yang bersaing, ini kita harus memilih dengan merit system tersebut. Oke, lanjut Pak Rahmat. Lanjut. Nah, pengangkatan dalam jabatan fungsional ini dulu pengangkatan pertama ada, tetapi dihapus dengan adanya PP 17 tahun 2020, sehingga nanti yang akan mengikuti UKOM adalah yang perpindahan, yaitu ahli kategori, ahli jenjang, kemudian impasing, kemudian promosi. Jadi misalnya karena ada ditetapkan oleh menteri, jadi dia itu mendapatkan posisi yang lebih baik, maka dia bisa melakukan uji kompetensi. Tapi yang lebih banyak yang terjadi ini di aspek perpindahan ahli kategori maupun ahli jenjang. Nah, yang harus dipahami di sini batas usia, ya. Kemudian syarat pendidikannya harus sesuai dengan kualifikasi, kemudian pengalaman kerja minimal 2 tahun, dan nilai prestasi kerja minimal 2 tahun terakhir dalam nilai baik. Kemudian batasan usia untuk ahli 53 tahun untuk ahli pertama dan ahli muda, kemudian 55 tahun untuk ahli madya, dan 60 tahun untuk ahli utama. Nah, ini untuk batasan umur. Lanjut Pak Rahmat. Nah, ini definisinya uji kompetensi menurut Permenpan 13 tahun 2019. Jadi kompetensi itu ada pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan atau social culture. Nah, kompetensi teknis ini yang Bapak Ibu akan melakukan uji kompetensi. Kompetensi teknis kalau manajerial itu kan berkaitan dengan manajemen, jadi kayak seperti rakib, kemudian pelatihan pengawas, pelatihan administrator. Social culture ini yang diciptakan berkaitan dengan budaya kerja. Lanjut. Nah, ini yang sudah saya jelaskan. Nah, yang diharapkan ini yang Peraturan Menteri Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara, di mana ini adalah ASN. Lanjut, yang menjadi dasar tadi kan Permenpan RB 38 2017 untuk bidang kesehatan ini yang menjadi dasar adalah Permenkes nomor 18 tahun 2017. Jadi kita mengacu dengan pedoman ini. Walaupun dulu pedoman ini hanya untuk 6 jabatan fungsional ya, yaitu perawat, kemudian perekam medis, radiografer, elektromedis, perawat gigi, kemudian satu lagi kesehatan kerja. Dulu 6, tetapi mulai per 22 Juli tahun 2022, 30 jenis jakfung itu harus mengikuti UKOM. Nah, ini mulai bulan Juli tahun 2022. Jadi ini mengacu pada Permenpan 13 tahun 2019, di mana Peraturan Menteri ini paling lama 3 tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan harus bisa diterapkan dalam hal pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan. Lanjut. Nah, pelaksanaannya. Tadi kebijakan kita bicara, yang kedua bagaimana besok pelaksanaan uji kompetensi yang akan dilakukan ya. Ini sasaran kami adalah pejabat fungsional, maksudnya tenaga kesehatan, pejabat fungsional kesehatan yang bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi termasuk UPT-nya, seperti Rumah Sakit Gracia, Rumah Sakit Respira, BLKK. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, termasuk yang misalnya yang instalasi farmasi sebagai tenaga apoteker, itu bisa ikut. Kemudian UPTD Provinsi, ini maksudnya adalah panti-panti ya, panti-panti yang ada di Dinas Sosial itu karena banyak tenaga perawat dan dokter di sana, ini kita ikutkan dalam UKOM ini. Kemudian
RSUD milik provinsi, RSUD milik kabupaten kota, dan puskesmas yang paling banyak jumlahnya. Ini sasaran peserta kami. Untuk jenis jabatan fungsional, mohon maaf ini Bapak Ibu, kita masih menetapkan 6 jenis jabatan fungsional yang akan diuji kompetensinya kan, yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan. Bidan ini khusus jenjang ahli karena kita belum punya yang penguji yang jenjang terampil. Kemudian apoteker dan perekam medis. Nah, bagaimana jabatan fungsional yang lain? Jadi nanti kami sedang berproses Bapak Ibu untuk jenis jabatan fungsional yang lain. Ini kita menunggu kebijakan dari pusat untuk pelaksanaan pelatihan. Kami sudah mengusulkan tenaga-tenaga nutrisionis, kemudian tenaga epid, tenaga promosi kesehatan, kemudian tenaga adminkes untuk dijadikan penguji UKOM, dan sampai sekarang belum ikuti pelatihan. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada beberapa penguji UKOM yang dilatih oleh Bapelkes yang berasal dari Dinas Kesehatan Kota dan Dinas Kesehatan Bantul, diantaranya tambahan nutrisionis dan perawat gigi. Nah, ini bisa Bapak Ibu yang dari kabupaten lain, jika ada yang mau melaksanakan UKOM, kabupaten kota maupun RSUD-nya, silakan bisa bersurat ke kami ya untuk meminjam atau memakai penguji UKOM, atau juga bersurat ke kabupaten kota yang memiliki tenaga penguji UKOM. Untuk tenaga yang kemarin ada yang japri ke saya, ini Bu kapan ya Bu yang tenaga epid, karena udah banyak yang mau alih jenjang. Ada tenaga alta LM yang mau naik jenjang, itu bagaimana? Nah, ini kami sudah berkomunikasi dengan organisasi profesi, nanti ke depannya mungkin akan bagaimana organisasi profesi bisa mengusulkan tenaga-tenaga yang akan menjadi penguji UKOM. Nanti kita akan sharing berkaitan dengan sharing biaya, sharing tenaga dalam hal pelatihan UKOM-nya, kemudian setelah itu baru kita bisa menyelenggarakan uji kompetensi. Lanjut Pak Rahmat. Nah, yang tadi kami sebutkan, kami akan menyelenggarakan uji kompetensi dari tahap terampil sampai maksimal madya. Utama kita tidak, kemarin sampai saya agak sedikit ditanyakan kenapa ada beberapa kami yang tidak bisa ikut. Itu karena termasuk dalam Jafung utama yang kami tidak mampu untuk melakukan UKOM pada mereka, belum memiliki tenaga, yang punya adalah Kementerian Kesehatan. Oke, lanjut Pak Rahmat. Nah, persyaratan. Nah, persyaratan, selain persyaratan oleh peserta, kami kali ini akan juga melampirkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh OPD maupun puskesmas, di mana sebelum UKOM ini kami meminta dari masing-masing puskesmas, masing-masing rumah sakit, masing-masing dinas membuat pengajuan permohonan UKOM. Format nanti terlampir. Jadi agar kami bisa ada cross-check ketika nanti verifikasi. Kemudian surat pernyataan kebenaran data, kemudian membuat juga surat rekomendasi untuk mengikuti UKOM. Kemudian surat rekomendasi itu berisikan ketersediaan formasi pada jabatan yang akan diduduki. Kemudian yang kedua, juga tujuan UKOM, apakah naik jenjang, alih kategori, atau naik pangkat bagi yang belum UKOM. Kenapa? Tadi kami sampaikan dalam regulasi itu bahwa UKOM itu wajib bagi yang perubahan, ya. Di situ tidak ada yang tertulis naik pangkat, tetapi BKD ini mensyaratkan bahwa bagi para nakes, ya, Japung nakes ini yang mau naik pangkat tapi belum UKOM, itu wajib mengikuti UKOM, ya. Jadi misalnya dari 3A ke 3B dulu ketika alih jenjang belum UKOM, nah itu wajib UKOM. Nah ini kami terima seperti itu. Jadi tujuan UKOM disampaikan di sana. Karena kemarin, Bu kok saya
Padahal saya sudah madya. Saya mau kemana lagi? Utama kan nggak bisa, tapi saya mau naik pangkat. Nah, ternyata BKD mensyaratkan dia mau naik pangkat walaupun sudah madya tetap harus ukom. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini form permohonan ukom dari OPD yang kami harapkan misalnya dari Puskesmas Semanu. Ya, ini kepala puskesmasnya mengajukan permohonan ukom, misalnya ada perawat 2, 1 dokter. Nah, ditulis di sini namanya, misalnya Dokter Asih Wijayanti, NIP-nya berapa? Jenis jabungnya dokter. Jenjang saat ini ahli pertama misalnya. Jenjang yang akan dipangku ahli muda. Kemudian ditulis nomor dan tanggal SK jenjang jabatan terakhir. Jadi nomor SK ketika Dr. Asih Wijayanti ini sebagai jabung ahli pertama. Itu saja. Ini kami terima dari puskesmas yang akan mengajukan uji kompetensi. Nah, ini dikumpulkan ke kami, kemudian tembusan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Bisa lewat email ya, nanti emailnya akan kami berikan di akhir. Jadi nanti ini sebagai bahan cross check kami dan sebagai bahan peta kami untuk melihat berapa banyak yang akan mengikuti UKOM untuk periode Agustus ini. Lanjut Pak Rahmat. Bagaimana dengan persyaratan peserta? Tadi OPD harus buat dokumen-dokumen tersebut. Nah, untuk peserta sekurang-kurangnya sudah memangku jenjang jabatan fungsional sebelumnya selama 1 tahun. Jadi misal tadi Dr. Asih Wijayanti sudah menduduki ahli pertama paling enggak sudah 1 tahun. Tapi kalau 1 tahun ini kadang-kadang Bu Asih, Dr. Asih ini ragu, nggak kurang pede. 2 tahun nggak apa-apa, kan minimal 1 tahun. Kadang-kadang misalnya 1 tahun tuh butir-butir kegiatannya belum banyak. Saya nanti nunggu 2 tahun nggak apa-apa, minimal 1 tahun. 2, memiliki surat keputusan jabatan fungsional jenjang terakhir. Nah nanti di sini Dr. Asih nanti melampirkan mana SK jabatan fungsional ahli pertama, itu di-upload di aplikasi. Kemudian SKP 1 tahun kemarin, tahun 2021. Nah, itu dilampirkan. Kemudian rekomendasi dari pimpinan unit kerja untuk mengikuti UKOM. Nah, tadi yang surat rekomendasi yang berisi tentang tujuan adanya, tujuannya apa, formasinya ada atau tidak. Ini harus dilampirkan juga. Nah, yang kelima, nah ini karena temuan kemarin Bapak Ibu. Jadi ada peserta yang ahli jenjang dan ahli kategori. Jadi melewati 2 jenjang. Dia itu penyelia, perawat penyelia, kemudian punya ijazah S1. Nah, menjadi ahli muda. Jadi melewati ahli pertama langsung ahli muda karena dia dupak terakhirnya itu sudah terpenuhi. Nah, untuk hal ini kami tambahkan persyaratan untuk melengkapi dengan dupak terakhir dan ijazah terakhirnya. Jadi kalau misalnya dia udah S1, silakan ijazah terakhirnya diupload beserta dupak terakhir yang telah dikonversi sebagai nanti bukti kami, oh dia memang sudah dupaknya terpenuhi sehingga dia melewati 2. Jadi ahli jenjang plus ahli kategori ini terpenuhi. Nah ini kemarin ada beberapa ya, sekitar 2-3 orang mengikuti ini yang nomor 5. Nah ini harus dilengkapi hal tersebut. Lanjut. Nah metode uji kompetensinya dengan portofolio. Apa sih portofolio? Yaitu peserta uji mengumpulkan bukti-bukti kompetensi melalui butir-butir kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rumah jabatan. Jadi Bapak Ibu itu setiap jabatan fungsional ada butir-butir kegiatan yang harus dilaksanakan. Jadi misalnya ada beberapa hal-hal subkegiatan itu dalam butir kegiatan apa? Itu masing-masing sudah punya. Masing-masing profesi, masing-masing jabung itu perawat ada berapa jumlahnya, kemudian bidan ada berapa jumlahnya,
kemudian apoteker ada berapa jumlahnya, dan ini disesuaikan dengan rumah jabatan. Nanti ini yang membuat adalah tim penguji UKOM. Nah, rumah jabatan itu maksudnya puskesmas, apa rumah sakit, apa puskesmas, rumah sakit, atau panti remaja, atau balai laboratorium kesehatan. Ini rumah jabatannya. Nah, maka dari itu ini diharapkan tadi kami itu meminta data-data yang diusulkan dari OPD, siapa saja yang akan mau ikut UKOM, sehingga nantinya penguji UKOM itu bisa melihat rumah jabatan yang harus dibuat. Jadi misalnya dari laboratorium kesehatan, perawat laboratorium kesehatan, nanti akan dibuat rumah jabatan dan akan dibuat butir-butir kegiatan yang pasti tidak sama dengan rumah jabatan yang ada di puskesmas. Jadi nanti yang puskesmas ikut berapa? Nanti rumah sakit apa? Rumah sakit jiwa, pasti rumah jabatannya beda dengan rumah sakit paru, pasti beda dengan rumah sakit umum daerah. Nah, kami harapkan Bapak Ibu yang akan mengikuti UKOM, ini bisa membuat segera data-datanya melalui Kasubag TU-nya atau Kasubag SDM-nya. Lanjut Pak Rahmat. Nah, berkaitan dengan metode tadi portofolio, di mana Bapak Ibu nanti dilihat butir-butir kegiatannya, nanti dilihat buktinya apa saja. Jadi nanti kan Bapak Ibu misalnya melakukan edukasi masyarakat di desa Tegarejo, Kecamatan Semanu. Mana buktinya? Belum oleh pimpinannya. Ini nanti dinilai apakah memadai, benar apa tidak, valid nggak, betul nggak. Valid itu dilihat dengan ada tanda tangan kepala puskesmas atau Kasubag PU. Asli atau fotokopi. Kalau asli pasti nilainya tambah. Kalau fotokopi dianggap tidak memenuhi syarat akan dicoret. Terus terkini nggak? Nah, ini misalnya 2021 Bapak Ibu melakukan itu terkini. Tapi lain kalau misalnya melaksanakannya 2018 itu tidak terkini, dicoret. Jadi nanti ada 4 aspek yang akan dilihat oleh Bapak Ibu tim penguji untuk verifikasi berkaitan dengan butir-butir kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan. Nah, batas kelulusannya adalah minimal 70. Ya, minimal 70. Kemarin bagus-bagus nilainya ya. Cuma yang kemarin ada 2 yang tidak lulus dari kelompok bidan. Nah, bidan yang tidak lulus tersebut nanti ikut lagi sekarang itu bisa ya. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan dan lulus. Ya. Nanti kalau tidak lulus lagi baru nanti tugas Dinas Kesehatan dan tugas Kasubag TU-nya di puskesmas untuk membina dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Lanjut Pak Rahmat. Nah, penilaian portofolio ya. Tadi aspeknya yang dinilai satu-satu itu memadai, valid, kemudian terkini. Yang dinilai dari portofolio itu adalah 80% dari komponen utama, 20% komponen tambahan. Nah, 80% komponen utama ini 75 sampai 80% adalah butir kegiatan jenjang yang sekarang dijabat. Tadi kayak Dr. Asy Wijayanti kan ahli pertama. Nah, 80% yang dinilai itu yang ahli pertama. Yang 20 sampai 25% itu butir kegiatan dari jenjang yang akan dijabat. Nah, jenjang yang akan dijabat kan ahli muda. Nah, itu harus 20 sampai 25% butir kegiatan itu berasal dari jenjang ahli muda. Itu dinilai 80%. Nah, yang 20% ini adalah komponen tambahan. Ya, yang terdiri dari penghargaan, misalnya Bapak Ibu pemenang nakes teladan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, ini dinilai sebagai komponen tambahan. Atau Bapak Ibu pernah punya inovasi nih, inovasi yang bagus ya, seperti misalnya buat posbindu atau posyandu bagi disabilitas, kemudian atau membuat gerakan-gerakan pemberdayaan pada masyarakat yang belum ada tempat lain. Atau bisa juga Bapak Ibu ikut sertifikat, ikut pelatihan yang dibuktikan dengan adanya sertifikat.
beberapa waktu yang lalu kami melihat Bapak Ibu tim penguji itu hanya melihat komponen utama saja. Tetapi kami minta untuk yang periode sekarang ini 20% komponen tambahan harus dinilai, harus ada. Karena apa? Dari hasil penilaian tenaga kesehatan teladan tahun 2022 ini minimal. Sertifikat pelatihan sebagian besar tidak ada. Kemudian penghargaan itu yang berkaitan dengan inovasi yang mereka punya itu minimalis. Nah, kami harapkan nanti Bapak Ibu harus menyertakan ini. Punya inovasi-inovasi apa yang Bapak Ibu sudah pernah lakukan, ini sebagai bahan 20% penilaian. Apalagi 20% ini berkaitan dengan program prioritas pemerintah tadi dalam rangka peningkatan transformasi pelayanan kesehatan. Ini harapannya 20% ini Bapak Ibu bisa sediakan untuk uji kompetensi periode Agustus. Lanjut. Nah, dokumen portofolio yang Bapak Ibu nanti bawa, ini pertama logbook, kedua checklist, ketiga dokumentasi, dan keempat laporan. Ya, lanjut Pak Rahmat. Kemudian ketika nanti UKOM maupun pra-UKOM, kan nanti Bapak Ibu sebelum uji kompetensi itu ada pra-UKOM. Jadi di sini konsultasi, nanti dikumpulkan, nanti tergantung dari penguji UKOM, bisa itu one by one, jadi satu dengan satu, atau bisa dikumpulkan satu kelas, kemudian diberikan penjelasan apa yang harus Bapak Ibu siapkan, kemudian bagaimana cara penilaiannya, dan lain-lain. Nah, ini sesuai dengan nanti akan kami sampaikan ke Bapak Ibu ketika akan melakukan UKOM, kami akan informasikan. Nah, yang penting Bapak Ibu sekarang sudah siap-siap, berkas-berkas sudah mulai dikumpulkan berkaitan dengan biodata, kemudian surat permohonan uji kompetensi, surat pernyataan peserta uji kompetensi, surat pernyataan melakukan kegiatan. Nah, itu dipastikan asli ya, dan ada tanda tangan dari atasan. Kalau tidak ada tanda tangan atasan dianggap tidak valid, dan ini tidak dinilai oleh penguji UKOM. Kemudian kopi legalisir SK jabatan fungsional terakhir, kopi legalisir SK pangkat terakhir, kemudian surat izin atau surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja untuk mengikuti uji kompetensi capung kesehatan, STR, kemudian legalisir ijazah, legalisir SKP, berkas portofolio, bukti registrasi online. Jadi nanti Bapak Ibu ketika registrasi online, beserta harus dilampiri foto sebagai bukti kami. Kalau tidak membawa itu tidak bisa kami ikut sertakan dalam uji kompetensi. Kami tidak bisa menerima susulan. Karena kemarin terjadi, Bu, seselin satu aja, Bu. Kami pengen naik pangkat, nggak bisa. Karena ini kita dengan berbasis web ya. Kalau sudah ditutup, ya sudah tutup. Tidak bisa secara manual kita laksanakan. Kemudian berkas tersebut dimasukkan dalam map dengan warna sebagai berikut. Untuk dokter warna merah, dokter gigi warna orange mapnya, apoteker warna hijau, perekam medis warna kuning, perawat warna biru muda, bidan warna biru tua, ya, bukan biru tapi tua. Lanjut. Nah, ini pelaksanaan UKOM sesi 2. Ini kita melaksanakan sosialisasi tanggal 1 kemarin dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian 5 Juli dengan Bapak Ibu Puskesmas, RSUD, dan UPT. Kemudian persiapan kami memberikan Bapak Ibu persiapan dokumen-dokumen ini 10 hari. Ya, 10 hari. Kemudian pendaftarannya nanti 11 sampai 25 Juli. Ya, 11 sampai 25 Juli. Verifikasi kami melakukan sejak awal 14 sampai 31 Juli. Jadi kami harapkan Bapak Ibu jangan nunggu di akhir. Nanti kayak kemarin 5 Juli ini jamnya ini ya Bu ya, jam 23.59. Ya, setelah itu kita tutup, tidak ada tambahan secara manual. Kemudian verifikasi 14 sampai 31 Juli, dan dalam verifikasi ini kami tidak bisa melakukan komunikasi dengan para peserta.
Jadi para peserta sendiri yang bisa menilai sendiri, oh saya kurang apa? Kan saya sudah sosialisasi bahwa persyaratannya A, B, C, D, E. Kalau tidak ada, Bapak Ibu melampirkan apa yang menjadi persyaratan kami, maka Bapak Ibu kami tolak, tidak bisa ikut untuk mengikuti UKOM ini. Tapi kan ini pendaftarannya panjang ya, 11 sampai 25. Bapak Ibu bisa ngecek, oh saya dokumennya kurang ini, bisa self assessment sendiri. Jadi nanti pas 25 Juli, TIP 2359 kami tutup. Nah, nanti akan ada rapat koordinasi ini dengan tim penguji UKOM, kemudian pra-UKOM dicatat baik-baik. 3 sampai 4 Agustus. Ini tergantung ya. Kalau jumlah pesertanya sedikit kami 1 hari, tetapi kalau banyak ini 2 hari. Dan kemarin ada laporan, dikira Ibu Direktur Rumah Sakit, dikira 2 hari Bu Ana penuh pra-UKOM. Tidak. Per orang itu lamanya waktunya 15 sampai 20 menit. Ada sampai setengah jam. Ini tergantung bahwa butir-butir soal. Tapi paling cepat 15 menit, paling lama 30 menit. Jadi tidak 2 hari UKOM di sana, tidak. Ya. Nanti tolong sampaikan ke Bapak Ibu pimpinan. Kemarin yang konfirmasi ke kami, Direktur Rumah Sakit Wonosari menanyakan ini. Kemudian UKOM-nya 10 sampai 11 Agustus. Kemudian evaluasi 12 sampai 19 Agustus. Kemudian proses berita acara dan nomor sertifikat ke Kementerian Kesehatan. Nah ini yang menjadi pertanyaan, kok lama banget ya Bu, sertifikatnya nggak turun-turun? Karena pengurusan nomor sertifikat ada terpusat di Kementerian Kesehatan. Jadi ini sekitar 1 bulan kita nunggu nomor. Kenapa kok nunggu nomor lama? Ya karena Kementerian Kesehatan kan mengurusi 500-an kabupaten dan 33 provinsi. Jadi saya maklum lama. Lanjut Pak Ahmad. Pelaksanaan UKOM. Kemudian nanti tahapan pra-UKOM di sini nanti Bapak Ibu tanggal 3 sampai 4 Juli ini akan ada konsultasi pra-uji ya oleh tim penguji. Jadi jangan takut Bapak Ibu bisa nanya macam-macam pada tahap konsultasi pra-uji ini. Nah, ketika UKOM ini Bapak Ibu nggak bisa nanya-nanya lagi. Pokoknya yang kemarin sudah disampaikan dibawa. Kalau nggak dibawa ya tidak lulus misalnya seperti itu, atau tidak ada tedeng aling-aling lagi. Kami sudah kasih waktu Ibu, silakan setelah uji kompetensi harus dilengkapi. Lanjut Pak Rahman. Nah ini penilaian portofolio contohnya ya. Nah, nanti komponen utamanya apa? Nah ini pelayanan asuhan kegiatan, buktinya dengan laporan. Nah nanti dinilai memadai apa enggak, valid atau tidak, asli atau tidak, terkini atau tidak. Nah nanti kalau memenuhi semua berarti nanti 100%. Nah, 100% nanti ke 80, akhirnya nilainya 8. Di total semua nanti nilai batas lulus 70. Kalau kurang dari 70 tidak lulus. Nah, ini memang nih kewenangan dari tim penilai. Saya cuma memberikan garis besar, inilah penilaian portofolio nanti yang Bapak Ibu dinilai oleh tim penguji. Nah, setelah pelaksanaannya bagaimana Bapak Ibu nanti ketika daftar ini kan via website ya, nanti waktunya teman-teman kami ini seksi Stantesa ini akan menjadwal pokoknya tanggal berapa tadi 11 tanggal 15 sampai tanggal 20 11 sampai 25 Juli ini pendaftaran. Jadi sudah disetting ini tanggalnya. Jadi Bapak Ibu silakan berproses masuk ke aplikasi e-UKOM dengan alamat ini ya. Nanti materinya kami akan berikan, jangan takut tapi setelah kami harapkan didengarkan dulu, dibacanya kemudian. Jadi jangan dibaca kemudian baru tanya ke saya. Ini sudah tidak ada komunikasi lagi setelah itu ya. Bapak Ibu baca sendiri, silakan. Nah, masuknya melalui http://japfung.ppsdmk.kemkes.go.id e-UKOM. Bisa melalui desktop, bisa melalui mobile. Lanjut Mas Rahmat. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk, nanti akan ada sistem informasi uji kompetensi. Nah, nanti Bapak Ibu masuk ke buat login e-UKOM kalau belum pernah buat.
ya. Nah, masuk loginnya Bapak Ibu masuk sebagai login peserta. Kalau admin ini kami, ya, panitia. Bapak Ibu sebagai login peserta, diklik. Kemudian lanjut. Nah, setelah itu lanjut Mas. Ini admin lupa belum dihapus. Lanjut. Lanjut. Nah, ini. Ketika Bapak Ibu sudah masuk ke login peserta, nanti Bapak Ibu nulis nomor NIP-nya berapa, kemudian password-nya berapa, kemudian masuk ke dalam klik login. Ya. Jadi ingat NIP lagi. Jadi passwordnya juga NIP yang mudah. Lanjut Pak Rahmat. Nah, ini kalau ada lupa, minta UKOM-nya, minta password ulang. Nah, ini ketika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam e-UKOM, ya, ini lanjut Pak Rahmat. Nah, ini adalah tahapan-tahapan ketika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam aplikasi e-UKOM. Yang pertama tadi kan menu masuk sebagai peserta uji, harus registrasi online, di mana dimasukkan username dan password, masuk ke sign up, kemudian di situ setelah itu ganti foto. Jadi kami harapkan kemarin banyak peserta yang tidak memasang foto. Sekarang karena kami sudah memberikan latihan, sudah memberikan sosialisasi, sehingga wajib Bapak Ibu peserta UKOM untuk memasang foto, ya, foto. Karena apa? Ini identitas. Jadi, oh ini tuh yang namanya Dr. AC Wijayanti wajahnya ini. Kalau nggak ada wajahnya, kami bagaimana bisa meng-cross check, ya? Kemudian setelah ganti foto, baru Bapak Ibu melakukan pendaftaran uji kompetensi. Nah, setelah daftar, kemudian mengentry data yang berkaitan dengan syarat untuk ikut uji kompetensi, yaitu 1. SKP 1 tahun terakhir, kemudian SK jabatan fungsional terakhir, kemudian surat rekomendasi dari atasan bahwa memang ada formasi yang terakhir itu kemudian setelah input data nih ya, kemudian diupload. Bentar Mas Rahmat, dari upload mundur dulu Mas. Nah, kemudian setelah upload cetak kartu. Kartu ini yang dibawa oleh Bapak Ibu besok ketika pra-UKOM dan UKOM. Nanti kartunya itu bisa dalam bentuk soft file, bisa dengan hard file. Ditunjukkan kepada tim kami ketika Bapak Ibu akan melakukan UKOM. Kemudian kita memantau verifikasi dan mengikuti ujian. Lanjut Pak Rahmat. Nah, cara mendaftar online ini pertama setelah tadi sudah masuk ya, sudah mendapatkan username dan password, masukkan NIP lagi. Kemudian pilih provinsi. Provinsi Bapak Ibu misalnya nanti Bapak Ibu bekerja di mana? Misalnya di Pemda DIY, maka diklik Pemda DIY. Tapi kalau Bapak Ibu bekerja misalnya puskesmas, pilih ini kabupaten, Pemda misalnya Pemda Bantul ya, Pemda Bantul, kemudian instansi puskesmas Sewon 1, sampai instansi saja, unitnya nggak usah diisi ya. Jadi Bapak Ibu ngisi sampai sini. Ini untuk menentukan rumah jabatan. Kemudian ditulis nama lengkap, nggak usah pakai gelar, apalagi kalau gelarnya panjang, nggak usah. Sini cuma cukup nama lengkap Bapak Ibu. Passwordnya apa, captcha, kemudian sign up. Lanjut, Pak. Nah, setelah Bapak Ibu ngisi, kemudian keluar seperti ini. Nah, tadi ganti foto. Nah, kalau ganti foto, jadi saya bisa melihat, oh ini tuh yang namanya Anwar Solahuddin, wajahnya seperti ini. Ketika datang kita cocokkan, oh sama dengan yang di foto. Jadi kami meminta wajib semua peserta di-upload fotonya. Lanjut. Ya, setelah ganti foto, kemudian cara daftar uji kompetensi, ini selanjutnya menunya ya Pak ya, Bapak Ibu melanjutkan NIP, kemudian tadi pilih periode uji kompetensi, ini nanti tim kami akan membuat jadwal UKOM, jadwal pendaftaran UKOM.
Nah, kalau sudah tim kami membuat jadwal pendaftaran UKOP, nanti akan keluar di sana Pemda DIY periode kedua UKOM Agustus 2022. Nah, kemudian apakah Anda yakin melakukan pendaftaran? Ya, daftar. Lanjut. Kemudian setelah itu mengentry data peserta. Setelah masuk NIP, nama lengkap, kemudian instansi yang tadi saya sampaikan, instansi kerja, ini tim kami sudah memasukkan semua unsur vaskes ya yang ada di DIY. Periode yang lalu Rumah Sakit Saptosari itu belum ada, sehingga kemarin dimasukkan ke dalam UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul. Tapi sekarang sudah dibuatkan oleh tim kami untuk Rumah Sakit Saptosari. Dan yang BLKK juga sudah kami buatkan rumah jabatannya di sini. Jadi silakan dicari ya di sini. Kemudian unit vaskesnya apa. Kemudian setelah semuanya diisi, ya di sini kategori uji kompetensi. Nanti kategori uji kompetensi dipilih apa? Nah, tadi kan contohnya Dr. AC Wijayanti. Nah, kalau dokter kan pasti ahli. Tulisnya ahli saja. Kemudian jenis jabatan fungsional. Tadi dokter. Kemudian jenjang jabatan fungsional. Jenjang jabatan fungsional yang akan dia uji, misalnya gini, kan Dr. AC Wijayanti kan tadi dari pertama ke muda. Nah, yang harus diisi, yang saya garis bawahi ya, untuk penulisan jenjang jabatan fungsional ini adalah jenjang jabatan yang akan diukomkan. Mereka tuh ukom untuk jenjang jabatan apa? Karena tadi misalnya contoh Dr. AC Wijayanti mau ke jenjang ahli muda, maka ditulis ahli muda, ya, bukan jenjang jabatan sekarang, tapi jenjang. Ya, ini ingat, ini kemarin banyak kesalahan. Saya nggak mau ada kesalahan 2 kali ya. Nanti mohon Bapak Ibu dari KTU Puskesmas, jenjang jabatan fungsional yang diisi adalah jenjang jabatan yang akan dia ukomkan. Jadi jenjang jabatan bukan yang saat ini, yang akan datang. Nah, ini kemudian tulis ini nomor-nomor SK dan nomor ijazah. Lanjut. Setelah mengentry, mengupload. Mengupload itu sesuai dengan persyaratan tadi ya. SKP 1 tahun terakhir, surat rekomendasi dari atasan untuk mengikuti UKOM, kemudian SK Japung jenjang terakhir. Ini. Nah, tadi kan ada salah satu kasus, misalnya dari penyelia langsung menjadi ahli muda. Itu kami persyaratkan ada SK, ada ijazah terakhir, kemudian dupak konversi yang sudah disahkan, itu kan harus diupload. Nah, diuploadnya itu dijadikan satu file. Misalnya dengan SK Japung jenjang terakhir. Ini jadi satu file dengan yang nomor 3. Sehingga jadi satu kesatuan. Ya. Jadi dijadikan, nanti ada pertanyaan, Bu, nggak ada Bu di kolom ini Bu. Ya, betul tidak ada. Itu memang persyaratan kami. Nah, itu dimasukkan ke dalam nomor 3 ya. Di 3. Lanjut. Nah, ini cara mencetak kartu registrasi online ya, seperti biasa cetak kartu dengan adanya foto. Lanjut. Nah, ini fotonya, wah ganteng banget ini, orang luar ini. Nah, ini nanti Bapak Ibu setelah cetak seperti ini, ya. Masa Bu, kami nggak bisa berwarna, nggak apa-apa, nggak berwarna. Yang penting ada identitas. Yang penting nggak apa-apa, yang penting ada fotonya. Lanjut. Nah, ini ya, cara keluar dari sistem, nanti logout aja. Oke, lanjut. Nah, setelah Bapak Ibu menginput data, nah kemudian tugas kami melakukan verifikasi. Nah, verifikasi kami lakukan sejak awal dari pendaftaran Bapak Ibu, sehingga calon peserta bisa merespon feedback dari verifikator. Jadi nanti verifikator akan menulis di situ ya, Bapak Ibu kurang upload data ini. Nah, Bapak Ibu harus ngecek. Ya, jadi dulu kami menelpon mau WA, tapi sekarang tidak. Jadi Bapak Ibu melihat sendiri respon yang sudah kami berikan.
Ya, sudah kami berikan, kami tidak menerima telepon atau melakukan telepon atau WA. Kemudian yang kedua, konfirmasi dapat dilakukan melalui bagian kepegawaian. Jadi kalau ada misalnya ini cuma tinggal dikit, sekali kami lakukan lewat pejabatnya. Kemudian keputusan verifikator bersifat mutlak. Ya, tidak ada nyang-nyangan, Bu, ini Bu, nggak bisa Bu, gini nggak bisa. Kita verifikator bersifat mutlak. Karena kami sudah melakukan sosialisasi, sudah melakukan step by step apa yang harus dilakukan. Kemudian juga kami melakukan nanti hasil sosialisasi kami ini kami share ke Bapak Ibu dan kami harapkan step by step di EUCOM ini Bapak Ibu sesuai dengan apa yang kami share sehingga nanti tidak terjadi kemarin menu-menunya beda-beda tiap orang sehingga nanti verifikator agak kesulitan. Oke, Bapak Ibu. Terakhir kehadiran peserta. Nanti peserta kalau mau pra-UKOM maupun UKOM ini hadir sesuai jadwal. Karena tadi kami sampaikan peserta itu per peserta 15 sampai 30 menit. Jadi datang sudah kami jadwal nanti. Nanti Dr. Asih Wijayanti jam 8 sampai 8.15. Ya hadir jam segitu. Jangan terlalu jam 7 pagi. Oh, sergap banget. Jadi sesuai jadwal. Nah, kemarin tuh terjadi penumpukan. Jadi jadwalnya belum sudah datang. Kemudian, nah karena ini dianggap reuni, sudah selesai UKOM masih ngobrol-ngobrol, sehingga terjadi apa? Penumpukan massa. Nah ini lagi era COVID, nah kami harapkan mereka datang sesuai waktu, kalau sudah selesai. Kemudian peserta melakukan presensi dan menunjukkan kartu registrasi peserta UKOM, baik berbentuk hard file maupun soft file. Kemudian peserta memakai pakaian atas putih dan bawah gelap, ya, biar nanti seragam ya, bagus dilihatnya. Kemudian pelaksanakan di Dinas Kesehatan DIY bertempat di Aula A, Aula B, atau Aula C. Nanti ini tim kami yang akan mengaturnya. Kontak nanti, permasalahan nanti ketika akan UKOM dengan Bapak Bayudi maupun Bu Febria di nomor sekian-sekian. Itu ya, tapi ini kalau sudah mau melaksanakan UKOM, kalau menanyai proses ini sudah kami sampaikan sedetail, sejelas mungkin. Begitu. Oke, lanjut. Yang terakhir. Kami untuk saat ini kami belum bisa melaksanakan peserta UKOM dari luar wilayah DIY karena kami mengharapkan dari arahan Bapak Kepala Bidang bahwa jangan sampai ada tenaga di DIY yang harusnya bisa naik jenjang nggak bisa naik jenjang, harusnya naik pangkat nggak bisa naik pangkat. Nah jadi kami prioritaskan pada warga atau vaskes yang ada di DIY, belum yang berasal dari luar. Nah, ini penguji UKOM yang sudah bersertifikat, yang sudah kami miliki. Dokter ada 6, kemudian dokter gigi ada 3, perawat ada 6, kemudian apoteker ini ada 6, kemudian perekam medis ada 3, kemudian kita bidan masih bidan ahli ya. Lanjut, ya sudah, ini tim kami, tim daftar penguji terakhir. Nah, ini jangan takut gagal, tidak usah takut gagal. Bapak Ibu takut, aduh UKOM nanti saya takut nggak lulus, jangan takut. Bekerjalah semaksimal mungkin dan percayalah semua jeripaya kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi tetap semangat, tetap ikhtiar, pasti akan ada hasilnya. Begitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan. Gimana Pak? Monggo Pak Agus. Untuk pertanyaan pertama, apakah untuk bidan hanya untuk bidan ahli, untuk bidan terampil apakah bisa? Oke, Bapak Ibu, Mas Banguntapan, mohon maaf Bu, untuk bidan kali ini yang di Dinas Kesehatan DIY ya,
kami baru bidan ahli karena memang ketika pelatihan kemarin yang permintaan dari Kemenkes itu untuk bidan ahli. Padahal kami butuh bidan terampil. Jadi mohon maaf, tetapi jangan sedih. Beberapa waktu yang lalu Bapelkes sudah melatih beberapa bidan terampil, sepertinya dari Bantul ya. Dan rencana juga Bantul akan melaksanakan uji kompetensi pada sekitar bulan Agustus atau September. Okay. Nanti silakan dari Puskesmas Banguntapan berkomunikasi dengan bidang SDK untuk memasalkan uji kompetensi pada bidang terampil ini. Sepertinya Bantul. Kalau nggak Bantul nanti kota ya. Nah, kota pun akan melakukan uji kompetensi. Jadi akan ada tetap. Nanti akan kami komunikasikan Bu, nanti lewat bidang SDK ya kalau sudah ada pelaksanaan UKOM. Kemudian nomor 2, izin bertanya, untuk permohonan pengajuan UKOM tadi dikirimnya ke Dinkes Kabupaten masing-masing atau Dinkes Provinsi? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fitri. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa surat itu disampaikan kepada penyelenggara UKOM. Penyelenggara UKOM ya, sehingga kepada Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan ke Dinas Kabupaten masing-masing, karena jenengan kan punyanya Pemda Kabupaten Kota. Kepadanya penyelenggara UKOM, kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Itu ya. Ketiga, izin bertanya Bu, bolehkah peserta UKOM dari provinsi lain? Karena di provinsinya belum ada UKOM. Mohon maaf, untuk saat ini belum bisa Bu Dia Sutanti, jadi kami prioritaskan pada peserta dari provinsi DIY. Kemudian yang keempat, izin bertanya, untuk ATLM yang akan UKOM, langkah apa yang harus disiapkan karena dari ATLM belum ada tim penguji UKOM. Oke, terima kasih Bu Ani dari Puskesmas Tepus. Kami sudah berkomunikasi karena kami paham ini sudah memang banyak permintaan dari Patelki kepada kami, tetapi memang karena ini kebijakan dari pusat untuk penguji UKOM-nya pun sesuai dengan permintaan yang ada di pusat, sehingga ini untuk yang tenaga analis ini belum bisa dilakukan uji kompetensi dalam waktu dekat. Tapi kami sudah melakukan beberapa upaya komunikasi dengan Patelki dan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk mendorong dari anggota profesi untuk bisa melakukan pelatihan. Jadi nanti akan kami coba berkomunikasi juga dengan Bapelkes untuk upaya pelatihan uji kompetensi bagi tenaga analis, dan nanti pelaksanaannya nanti kerjasama antara OP dengan Dinas Kesehatan Provinsi maupun dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nanti akan kami komunikasikan lewat Dinas Kesehatan J, karena memang untuk UKOM akan ada proses sedikit panjang. Kenapa? Karena pertama harus kita melakukan pelatihan tenaga. Setelah pelatihan tenaga, kalau akan melakukan uji kompetensi, kita harus melakukan proposal, mengajukan kepada Kementerian Kesehatan untuk melakukan pelaksanaan uji kompetensi, di mana di dalamnya akan ada peserta yang harus diuji kompetensi. Nah, ini turunnya sekitar sebulan sampai sebulan setengah, rekomendasi dari pusat. Setelah turun, baru kita melakukan persiapan UKOM. Nah, baru ada pelaksanaan UKOM, agak sedikit panjang, makanya kami tidak bisa melakukan dalam waktu dekat ini, Bu Ani. Oke? Nanti kalau ada informasi akan kami sampaikan lewat Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ini juga kami menjawab beberapa pertanyaan dari kolom chat untuk tenaga kesehatan lain di luar 6 tenaga ini ya. Kami belum bisa melaksanakan UKOM. Nanti tetap kami bagian dari amanah kepada kami bahwa tidak ada tenaga kesehatan yang harusnya bisa naik jenjang, naik pangkat, tapi terkendala karena belum adanya UKOM. Ini akan tetap menjadi amanah kepada kami. Akan kami upayakan untuk melakukan strategi-strategi agar nantinya akan ada UKOM untuk tenaga yang lain. Untuk perawat gigi, insya Allah ini akan ada dilakukan oleh Sleman rencananya Juli, ya, jadi jangan takut. Yang perawat gigi sudah ada solusi, yang nutrisionis juga sudah ada solusi dari Dinas Kesehatan Kota akan melakukan UKOM. Kemudian bidan terampil ini Bantul ya sudah punya, nanti mungkin akan waktu dekat bisa melakukan UKOM. Kemudian dari Mbak Salwa,
bagaimana jika sudah pernah mengikuti pelatihan Japfung dan sudah memperoleh sertifikat yang telah dilaksanakan oleh Bapelkes Semarang, apakah masih wajib UKOM? Ini kurang jelas saya ini. Maksudnya pelatihan Japfung itu berbeda nggih dengan uji kompetensi, sesuatu yang berbeda. Maksudnya pelatihan memang semua tenaga Japfung itu ketika mau diangkat sebagai Japfung kan harus ikut pelatihan untuk Japfung tersebut dalam rangka pengisian angka kredit, kemudian kegiatannya. Kalau UKOM sesuatu yang berbeda. Ini adalah ketika Bapak Ibu mau naik jenjang, mau ahli kategori, ini harus uji kompetensi. Karena apa? Apakah Bapak Ibu layak untuk naik jenjang? Apakah Bapak Ibu layak untuk naik ahli kategori? Nah, itu dengan uji kompetensi. Jadi harus ikut UKOM. Selanjutnya mana ya Pak ya? Kok hilang ya pertanyaannya ya? 6. Mohon maaf untuk yang kemarin informasinya mendadak dan waktunya mepet sehingga baik yang tidak bisa mendaftar. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Puskesmas Kasihan. Ini kami sudah melakukan evaluasi, kami laksanakan periode Agustus ini dengan waktu yang lebih panjang dan tidak mendadak. Oke. Kemudian nomor 7, bagaimana Japfung yang belum berkesempatan UKOM tapi sudah memenuhi syarat alih jenjang dan naik pangkat. Nah, tadi bahwa salah satu syarat untuk alih jenjang dan alih jenjang itu harus UKOM. Nah, juga bagi Japfung yang pengen naik pangkat tapi belum UKOM itu BKD, BKPP tidak mau menerima. Jadi tetap wajib untuk ikut UKOM. Ya, itu amanah dari Permen 4 RB 38 2017. Kemudian maaf yang nomor 3 ditambahkan saat upload di SK Japfung itu apa ya, Sleman. Oke, Dokter ya. Jadi yang nomor 3 itu untuk kasus kemarin dari tenaga terampil, contohnya kemarin perawat ya, di SK Japfung terakhir penyelia, tapi dia mau ikut uji kompetensi pada tahap langsung ahli muda, jadi lewatnya banyak ya, kan harusnya penyelia ke ahli pertama dulu, dia langsung ke ahli muda, jadi dari penyelia ke ahli pertama itu kan ahli kategori. Nah, kemudian dari ahli pertama ke ahli muda kan ahli jenjang, jadi double. Nah, ini kemarin kami agak bingung juga, belum ada kebijakan. Nah, setelah kami berdiskusi dengan tim bahwa untuk untuk kasus tersebut bisa dilaksanakan sepanjang dia harus menyertakan ijazah terakhir dia. Karena dia kemarin beralasan saya sudah nurse. Nah, buktikan mana ijazahnya. Yang kedua, buktikan karena dia melewati banyak jenjang, mana dupaknya yang sudah dikonversi dari terampil ke ahli. Yang dikonversi, yang sudah disahkan oleh pimpinan. Seperti itu. Nah, itu diupload bareng karena tidak ada di menu, itu diupload bareng dengan SK Japfung terakhir. Gitu, Dokter ya. Nomor 9, kapan waktu pendaftarannya? Puskesmas Pleret. Waktu pendaftaran tadi ya, 11 sampai Juli. Nanti dalam file sudah ada 11 sampai 25 Juli 2022. Kemudian mohon sosialisasi UKOM ini bisa diakses via YouTube untuk teman-teman yang tertinggal, infonya bisa diakses ulang. Sebenarnya UKOM itu sudah banyak tentang UKOM di YouTube, bahkan saya pun belajar dari YouTube. Jadi saya belum pernah dapat sosialisasi, saya belajar melalui YouTube, berulang-ulang saya dengarkan dari situ. Jadi tidak hanya yang YouTube di sini, tapi juga di YouTube yang ada di ini, tulis saja uji kompetensi akan keluar banyak. Oke, ya saya nanti berkoordinasi dengan tim apakah ini akan bisa diakses melalui YouTube.
Oke, nanti akan kami sampaikan ke tim. Kalau sudah ada nanti saya sampaikan ke Bapak Ibu melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian yang kedua, untuk komponen tambahan yang 20% ada batas waktu untuk sertifikatnya. Ini memang karena syaratnya adalah terkini. Ini yang megang kendali itu ada penguji UKOM, ya. Karena terkini paling tidak kalau kami ya, itu paling tidak 1 sampai 2 tahun terakhir. Nah, nanti ketika prauji ini disampaikan ke penguji UKOM. Kalau kami ngelihat terkini ya 1 sampai 2 tahun terakhir. Seperti kita ketika melakukan penilaian tenaga kesehatan teladan juga 1 sampai 2 tahun terakhir untuk komponen tambahan. Yang ketiga, kalau naik pangkat dan jabatan bersamaan apakah harus UKOM 2 kali? Kalau naik pangkat dan jabatan bersamaan apakah harus UKOM 2 kali? Nah, ini yang agak bingung juga. Ini saya naikkan ke atas ya pertanyaan nomor 3, tetapi prinsipnya kalau misalnya naik pangkat, tapi ketika kenaikan alih jenjang kemarin belum UKOM, itu harus UKOM. Intinya seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, surat rekomendasi dari atasan, dari kepala puskesmas atau dari kepala dinas kesehatan kabupaten. Bu, kalau dari kepala puskesmas, apakah boleh pakai surat rekomendasi yang sudah kami buat Juni kemarin atau perlu diperbarui lagi, Bu? Nah, untuk puskesmas Berbah, ini kalau kami harapkan yang terbaru ya Pak ya, ini Juni ya, periode Juni, nggak apa-apa, pakai yang Juni aja nggak apa-apa. Jadi tapi harus dilihat lagi dari puskesmas Berbah bahwa rekomendasi berisi tentang adanya formasi. Nah, ini harus garis. Kalau tidak ada kata-kata formasi kami tidak bisa terima, nggih. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan di sosialisasi sebelumnya tadi bahwa rekomendasi itu adanya formasi, kemudian jenjang jabatan yang akan diampuh, yang ditandatangani. Kalau misalnya Bapak bekerja di puskesmas ya kepala puskesmas, kalau bekerja di dinas kesehatan ya dinas kesehatan, seperti itu. Jadi nggak apa-apa kepala puskesmas. Kemudian selanjutnya adalah saya Dr. Aswin dari Puskesmas Berbah, tanggal 14 Juni 2022 mengikuti UKOM dokter di Dinkes DIY. Apakah mengikuti kembali atau menunggu sertifikat yang ada? Nggak usah mengikuti lagi. Jadi yang sudah mengikuti kemarin nggak usah ikut, Pak, Bu. Dokter itu lulus semua, dokter gigi lulus semua, nggak usah ikut, tunggu sertifikatnya saja. Ya, kami garis bawahi, sudah cukup UKOM-nya kemarin, tinggal nunggu sertifikat. Kami tinggal menunggu nomor surat dari Kementerian Kesehatan. Oke, setelah itu baru sertifikatnya akan terbit. Yang keenam, apakah portofolio dibuat sesuai tahun mengikuti UKOM dan ada tanda tangan pejabat rumah sakit? Ya. Nah, karena kan portofolio ini kan syaratnya tadi paling tidak 1 tahun ya menduduki jabatan. Pak Ibu membuat portofolio ya, dan pasti harus ditandatangani pejabat, paling enggak kepala bidangnya dari Ibu Rini ya, karena kalau tidak ada tanda tangan itu tidak valid. Jadi kemarin kasusnya ada salah satu Japung itu dia semua ada di dalam komputer, filenya ada di komputer, kegiatan sudah tertulis komputer, tapi tidak ada tanda tangan pimpinan, tidak kami nilai sebagai valid ya. Boleh Bapak Ibu tidak bawa dokumen, adanya di file di komputer nggak apa-apa, asal itu di PDF sudah ada tanda tangan pimpinan, boleh ya, tidak berbentuk hard file, dari soft file boleh gitu. Kemudian karena minggu ini sudah terakhir syarat mengumpulkan berkas naik pangkat jabatan. Oke, Dr. Aswin, kami tidak bisa memberikan sertifikat dalam waktu dekat, ini sampai sekarang belum turun ininya, dan UKOM besok Agustus pun kami tidak
bisa memberikan sertifikat dalam waktu cepat. Karena berkaitan tadi ini tersentralisasi di Kementerian Kesehatan. Kemudian bagaimana dengan jabatan lain yang tidak bisa mengikuti UKOM padahal menurut perhitungan waktu dan angka kreditnya sudah mencukupi. Ya, ini nanti jabatan UKOM yang lain, cuma tadi sudah kami sebutkan subnutrisionis sudah ada, kemudian perawat gigi sudah ada, bidan terampil sudah ada, yang lain masih kami akan diskusikan dengan tim. Selanjutnya lanjut Pak Rahmat, pertanyaan daftar chat. Bapak Ibu di kolom chat ini pertanyaan lumayan banyak ya. Ya, nanti link materi insya Allah akan kami ini sampaikan Pak Rahmat, nanti link materinya tolong bisa ya di PDF-kan dulu, nanti Pak tim kami akan share ya setelah ini. Ya. Pertanyaan lanjutnya adalah apakah jika akan mengikuti UKOM, peserta harus memenuhi nilai angka kredit tertuang dalam PAK atau bisa yang dinilai masih kurang? Prinsip dari UKOM adalah Bapak Ibu sudah minimal 1 tahun menjabat, ya. Jadi tidak melihat PAK-nya 1 tahun menjabat. Nah, 1 tahun menjabat, kegiatan itu Bapak Ibu tuangkan dalam butir-butir kegiatan. Kami kalau misalnya 1 tahun kan pasti PAK-nya juga belum memenuhi, tetapi prinsipnya sudah 1 tahun menjabat. Kedua, untuk UKOM utama di Kemenkes mewajibkan rekomendasi formasi dari aplikasi e-formasi. Bagaimana untuk pelaksanaannya e-formasi, mengingat sampai saat ini belum dilakukan sosialisasi DIY. Ya, ini PR kami Mbak, dari Rumah Sakit RSUD Kota, nanti kami akan bersurat ke Kemenkes untuk melakukan sosialisasi si Bang Jangkrik. Karena kami juga cari di YouTube tidak ada ya. Kalau sudah ada akan kami sosialisasi, ternyata tidak ada. Nanti kami akan bersurat, Pak Kabid bersurat ke Kementerian Kesehatan untuk sosialisasi informasi melalui si Bang Jangkrik. Kemudian yang nomor 3, mohon untuk jawaban dari Bu Ana atas pertanyaan-pertanyaan tadi bisa ditampilkan dalam bentuk Word, Excel, dan bisa di-share. Ini insya Allah akan direkam ya, jadi kami belum sempat untuk menjawab semua pertanyaan dan langsung diketik Bapak Ibu, karena saya harus menjawab. Tim kami juga ada yang melakukan hal yang lain, jadi nanti mungkin dari rekaman ini saja yang akan dijadikan sebagai dasar Kemudian izin bertanya Bu Ana, jadi pengajuan peserta UKOM ini kami ajukan melalui TU ke Dinas Provinsi, lalu Dinas Provinsi akan melanjutkan ke Dinas Kabupaten Kota, begitu bukan Bu. Jadi pengajuan peserta itu UKOM ke Dinas Kesehatan Provinsi sebagai penyelenggara UKOM, tembusan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Bapak Ibu. Itu ya. Jadi kami sebagai penyelenggara. Kemudian link pendaftaran yang Agustus belum bisa diakses, betul, karena waktunya belum. Waktunya nanti 11 sampai 25 Juli, Bu Desi. Sekarang tadi seperti random yang kami buat bahwa Bapak Ibu diberikan waktu 10 hari menyiapkan persyaratan. Persyaratan yang tadi banyak, butir-butir kegiatan, hal-hal, kemudian keaslian dan lain sebagainya. 10 hari kami berikan waktu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa mendaftar. Jadi nggak seperti kemarin, daftarnya mendadak, kesiapannya mendadak. Jadi ketika mau UKOM malah bingung, blank. Nah, kami sekarang sudah kasih kesempatan, waktunya lebih panjang. Oke, gitu. Pertanyaan sudah semua dijawab Pak Agus. Ada yang belum terfasilitasi untuk dijawab dari pertanyaan Bapak Ibu? Izin, Mbak. Halo. Mohon question and answer dari teman-teman bisa direkap dan di-share, Bu. Rekamannya aja saja ya nanti ya dari Puskesmas Gunung Bu
Mas Godokusuma 2. Ya, nanti rekamannya saja ya kami sampaikan. Apakah ada nomor kontak person yang bisa kami hubungi bila nanti di bulan? Ya, sudah ada kontak person dalam tadi kami sampaikan di sana ada teman kami Pak Bayudi dengan Bu Febri yang akan menjadi kontak person. Tapi nanti kontak personnya itu sebenarnya sosialisasi sudah kami buat selengkap mungkin. Nanti hal-hal yang bersifat kalau teknis sekali mungkin nanti dengan puskesmasnya ya Kasubag TU, tapi hal-hal yang bersifat seperti kan tadi pertanyaan seperti sudah diulang-ulang, yang pertanyaan di kolom chat sebenarnya itu sudah ada semua di dalam pertanyaan kami. Kami mencoba sosialisasi ini kita minimalkan untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya sih ya Bapak Ibu, karena insya Allah pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ini sudah terjawab di sosialisasi kami, tapi memang kalau seandainya ada yang kurang, kami akan menyiapkan helpdesk untuk sebagai konsultasi. Ada Pak Bayudi dengan Bu Febria di sini. Bu Ana, nyuwun sewu, boleh bertanya secara langsung? Oke, monggo Bu. Dari siapa? Iya, dari Clara, RSUD Nia Ageng Serang. Mana? Dari mana? Nia Ageng Serang, Oh Clara. iya, Bu. Oke, Bu Clara, monggo. Iya, Bu Ana nyuwun sewu. Terkait dengan kalau mau mengusulkan kan harus ada formasinya. Nah, kebetulan formasinya ini cuma satu. Misalnya dokter gigi kami, kemarin baru saja masuk ke tempat kami, dan formasinya ini hanya satu. Nah, sudah untuk formasi saat ini. Kebetulan beliau mau naik pangkat ke utama juga. Nah, ini seperti apa? Apakah kami harus mengganti formasinya dahulu atau seperti menopo? Matur nuwun. Terima kasih Bu Clara. Ini utama ya. Utama itu memang persyaratannya itu pengajar uji kompetensinya di pusat, kemudian formasinya itu masuk ke dalam informasi Sibang Jangkrik. Jadi ini layak untuk bisa masuk ke dalam uji kompetensi yang diajukan ke Kementerian Kesehatan. Kemarin sepertinya kami sudah men-share bagi para direktur rumah sakit maupun yang ada di dinas, bila ada tenaga jabatan fungsional yang utama bisa mengikuti Kementerian Kesehatan. Kemarin sudah saya share, nanti saya share lagi ya Bu. Menarik ini dari pengalaman Dinas Kesehatan Rumah Sakit RSUD Kota Yogyakarta ini ada kesulitan untuk utama, karena walaupun daerah itu sudah membuat dan sudah ada formasi jabatan utama, tetapi kalau belum masuk ke dalam informasi Sibang Jangkrik ini nggak bisa. Nah, ini yang akan menyulitkan kami. Tetap kemarin sudah ada langkah dari di apoteker utama di Rumah Sakit Gracia itu bisa. Jadi dengan mengajukan ke BKD untuk usulan, karena sudah ada formasinya, usulan untuk menjadi jabatan ahli utama, dan kalian sudah dilantik ya. Jadi ada rekomendasi dari BKD sebagai dasar untuk pengiriman surat ahli utama ke pusat. Saya juga bingung yang masuk ke Sibang Jangkrik ya, kemarin kasus yang apoteker RS Rumah Sakit Jiwa Gracia nggak pakai seperti itu. Nah, nanti kami sarankan ke NAS, nanti buat surat rekomendasi bahwa memang ada formasi atas nama Bupati lewat BKPP Kabupaten Kulon Progo. Nah, kemarin alhamdulillah sudah lancar keluar formasi dan sudah dilantik sebagai ahli utama mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan di pusat. Begitu Bu Clara. Izin Bu Ana. Monggo Pak Rahmat. Maaf, mungkin yang ditanyakan Bu Clara apakah saya mungkin salah tangkap atau enggak. Itu maksudnya sekarang ada yang sudah menjabat utama.
menjabat madya mau naik ke utama gitu Bu ya. Kemudian ada orang yang mau naik dari muda ke madya gitu, itu enggak Bu? Ya, jadi misalnya Ya, formasinya itu oke. kebetulan cuma satu. Ya, saya tangkap Bu. Artinya kalau yang pertama berarti kan yang mau uji kompetensi kan yang dari muda mau ke madya. Gitu loh. Artinya yang kalau yang di madya mau naik ke utama dan memang sudah waktunya, sebenarnya tidak ada masalah untuk yang muda ikut uji kompetensi karena dia memang persiapan untuk naik jenjang jabatan ke madya. Yang kalau itu memang sudah ada formasinya dan formasinya satu tapi diduduki. Nah, itu yang fungsi pentingnya Sidang Jangkrik kan begitu. Jadi formasi yang mau diduduki dan formasi yang mau ditinggalkan itu ada petanya kalau dalam Sidang Jangkrik. Jadi ada namanya formasi. Itu yang kalau memang ada yang mau keluar berarti kan ada yang potensi naik gitu ya. Dan ini kan prosesnya 2 tahun. Artinya masih bisa saja asal kemudian yang madya tadi memang sudah mau naik ke utama, tapi kalau masih madyanya baru saja, padahal untuk ke utama masih butuh 4 tahun, ya tentu eman-eman gitu. Nanti sertifikat kompetensinya tidak akan laku karena sudah 2 tahun, sudah lebih dari 2 tahun untuk naik ke jenjang ke berikutnya. Jadi kalau mau dipastikan dulu yang madya mau naik dulu ke utama dalam waktu kurang dari 2 tahun ini, itu kunci utamanya di sana itu. Ya. Alamat untuk konfirmasinya. Maaf Bu Clara. Bu Ana. Kita dari kolom chat. Bila mengenam. Bisa tanya langsung Bu. Sebentar nggih Pak. Ini yang dari Puskesmas Berba ini ada pertanyaan kolom chat dulu ya, saya jawab dulu nggih Pak. Bila pernah melakukan inovasi, buktinya berupa apa, Bu? Karena tidak ada sertifikatnya. Inovasinya berupa karya tulis, kemudian dengan adanya bukti-bukti foto, kemudian bukti-buktinya ada presensi, kemudian bukti hal-hal yang seperti karya nakes teladan itu loh Bu. Jadi inovasi disertai dengan dokumentasi, itu sudah cukup. Dan nanti disahkan oleh kepala puskesmas ya sebagai pimpinan di atasnya, seperti itu Bu. Gitu dari Puskesmas Berba. Jadi seperti kayak inovasi di nakes teladan Bu. Monggo yang. Bu, dari Puskesmas Tanjung Sari Bu, saya Suwarso Bu. Dari Puskesmas Tanjung Sari. Oh nggih. Suwarso Bu. Nggih Pak Suwarso monggo. Yang kami menanyakan itu tadi kan untuk mengikuti hukum itu atas dasar formasi begitu ya. Sementara ini teman-teman perawat ini sekarang kan semua hampir sudah keseluruhan sekolah SKPNAS gitu ya. Nah terus semua itu kan menuntut untuk bisa ke jenjang ahli Bu, gitu. Padahal formasi sebenarnya misalnya contoh di puskesmas gitu ya Bu ya, untuk formasi ahli di puskesmas rawat jalan, rawat nginap sendiri-sendiri dan terbatas sekali. Terus bagaimana mesti mensikapi hal tersebut Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ini tadi memang ini kan menjadi pertanyaan kami ketika kemarin UKOM Pak. Ini sebagai evaluasi kami, peserta ahli lebih banyak dari peserta terampil. Padahal di dalam format dari kepegawaian kan harus piramida. Yang ahli lebih sedikit daripada yang terampil lagi Pak. Nah ini kami melihat fenomena tersebut. Nah kemudian kami mengambil jangan-jangan ini rekomendasinya benar ada formasi atau tidak. Ini kami berprasangka seperti itu sehingga nanti akan menjadi kami menjadi acuan bahwa ada formasi. Pertama, yang kedua, jika ini formasi nggak apa-apa, ikut UKOM silakan. Tapi kami harap nanti Bapak Ibu Kepala Puskesmas ini melakukan penilaian secara merit system ya. Tadi kan ada 4 sistemnya Pak ya. Pertama kualifikasi yang namanya ahli kan paling nggak minimal S1 atau profesi. Misalnya semuanya S1, kemudian misal dari 4, 2 profesi, 2 S1 ya berarti yang bobotnya lebih besar kan yang profesi. Kemudian kedua uji kompetensi, mereka semua ikut. Kita lihat nilainya yang paling tinggi siapa.
kita bobot Bapak. Kemudian yang ketiga SKP. SKP yang paling tinggi siapa? Kita bobot. Nanti jumlahnya, yang nilainya yang paling tinggi itu yang kita masukkan sebagai jenjang yang harus dia raih. Hukum kan hanya salah satu bagian Pak. Tapi ketika nanti Bapak mengusulkan mana yang layak untuk menduduki jabatan tersebut, merit system ini yang paling penting. Jadi ini fair. Jadi tidak atas dasar suka atau tidak suka, tetapi fair. Ini ada penilaiannya, ada buktinya. Dan ini harus semuanya harus patuh terhadap apa yang sudah menjadi penilaian dari Bapak Ibu di Puskesmas. Ini yang kami harapkan Pak, seperti itu. Berarti atas dasar nilai uji hukum ini bisa kita gunakan untuk memilih mereka yang betul. Jadi kualifikasi, petang kualifikasi Pak. Ya. Pasti yang eskep dengan NES harus lebih tinggi NES kan? Jelas. Betul dong Pak, kita tetap harus melihat itu. Kedua, hukumnya kita lihat nilainya. Misalnya kan semua lulus oke, tapi ada nilai 80, dengan nilai 70 pasti yang lebih bagus yang 80 lah. Ketiga, SKP, pasti semuanya baik, tapi pasti ada gradasinya. Yang nilai sangat baik pasti lebih tinggi nilainya daripada yang baik. 3 merit system ini yang menjadi dasar Bapak untuk mana yang layak menduduki jabatan yang diinginkan. Ini lebih fair. Gitu ya Pak? Ya. Ini juga arahan dari Kementerian Kesehatan seperti itu. Siap Bu. Siap ya Pak? Nah, ini juga harus izin menambahkan juga boleh OPT yang lain. Gitu. Izin menambahkan. Monggo Pak Rahmat. Kalau saya terkait dengan ini, karena kan sebenarnya tadi sudah sampaikan bahwa terkait untuk naik ahli jenjang ya dari keterampilan keahlian itu kan saya dengan formasi. Kalau saya kira akan lebih tepat kemudian konsultasi dengan BKD dan Dinas Kesehatan Kabupaten, apakah memang formasinya sudah ada di ketetapan di puskesmas itu berapa? Itu ada perencanaan kebutuhan kan ada juga. Nah ketetapan itu yang menjadi penting dasar untuk apakah bisa semuanya naik ke alih jenjang. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalau menuntut itu boleh saja, tetapi dulu ketika izin belajar, ini pastinya kan izin belajar sih. Izin belajar itu sudah ada di dalam, pasti dalam surat izin belajar itu ada ketentuan, tidak boleh menuntut dan seterusnya. Nah itu kan mestinya juga perlu dipertimbangkan, dibaca juga untuk itu. Jadi tidak semua orang itu bisa kemudian naik ketika itu izin belajar. Kalau tugas belajar tentu dulu sudah dipertimbangkan, tugas belajar itu kan memang ada formasi sehingga bisa naik. Tapi kalau izin belajar, tentu ketentuannya adalah selama ada formasi itu sudah jelas dari awal disampaikan, selama ada formasinya boleh-boleh saja. Tentu dengan uji dan seterusnya. Mungkin ini yang paling tepat memang kemudian di peta jabatan dan ABK-nya di puskesmas disampaikan pada Dinkes apakah memang kemudian itu dibutuhkan atau tidak. Karena jangan sampai kemudian kita membiayai atau membayari justru yang kemudian tidak dibutuhkan di puskesmas gitu. Jadi nggak jadi masalah. Terima kasih. Matur nuwun. Tambah jelas Pak ya. Jadi itu yang dipastikan formasinya dan di cross check dengan kabupaten kota dan BKPP. Ya, sesuai ANJAP dan ABK Bu. Ya. Betul, tepat sekali. Jadi ini yang menjadi rekomendasi kami, menjadi wajib harus ada formasinya. Ya, kalau tidak ada kami tidak layakkan. Gitu Mudah-mudahan puskesmas yang lain juga seperti itu ya, di cross check kembali ya untuk formasinya. Oke, monggo. Siapa lagi Bapak Ibu yang akan bertanya? Sepertinya sudah tidak ada lagi Pak Rahmat karena sudah hampir jam 3, sudah hampir 2 jam kita berkomunikasi. Saya mau bertanya sekali lagi Bu Ana. Monggo Bu Clara nggih. Yang lagi mohon maaf terkait dengan yang utama, hukum utama tadi kan daftarnya ke Kemenkes nggih. Ya. Itu adakah linknya atau kami bersurat secara manual nggih? Ada linknya Bu. Nanti saya kirimkan nggih Bu. Oke, saya kirimkan kembali yang dari pusat. Siap-siap. Nanti akan kami kirimkan juga ke lewat Dinas Kesehatan Kabupaten Kota jika ada, banyak kan yang dari rumah sakit ya akan menjadi utama karena kemarin NAS RSUD Bantul yang sudah melaporkan ke kami ada yang utama NAS sama Prambanan apa ya saya lupa satu lagi RSUD Kota Bantul dengan NAS
yang sudah melaporkan ke kami ada yang akan alih jenjang menjadi utama. Jadi siap Bu Ana matur nuwun. Oke, sami-sami Bu Clara. Satu pertanyaan Bu. J. Saya Darwadi, Puskesmas Tepus 2. J Pak. Wah, dari dekat Pantai Baron nih. Nggih, Indrayanti Bu. Oh, Indrayanti. J. Ya, terima kasih. Saya menanyakan, kan di puskesmas saya ada 2 bidan. J. Yang satu lulusan sudah yang profesi dengan pangkat itu mahir. Kemudian yang kedua di STRKes, itu pangkatnya penyelia. Ya. Ya, dari formasi dari Renbud ABK kan rawat inap. Oh, rawat inap ya. Rawat inap itu kan 4, bidan 4, perawat 4 ahlinya. Apakah untuk masuk ke alih jenjang ahli itu harus profesi dulu atau tidak? Kan banyak yang bertanya seperti itu. Saya ke pengelola SDMK di Puskesmas. Satu bidan sudah lulus BD yang profesi, yang satu itu STRKes D4, tapi sudah penyelia. Penyelia. Itu aja, terima kasih. Formasinya ada ahli Pak. Formasinya ahlinya berapa? Ada 4. Oh 4. Formasinya ahli 4. Oh iya. Oke. Ya, kan di rawat inap itu 4. Oh iya. Perawat 4. Nggih. Terima kasih Pak. Seperti itu. Nggih, terima kasih Puskesmas Tepus. Nggih, terima kasih Bu. Begini Bapak, untuk yang pertama memenuhi misalnya untuk pengembangan karir seorang ASN itu kan harus 4 syaratnya. Pertama kualifikasi, kemudian kompetensi, kemudian kinerja baik, dan ada formasi. Itu syaratnya pengembangan yang harus kita pegang 4 ini ya. Kemudian yang pertama formasi terpenuhi ya, sudah ada 4 ahli. Kedua kualifikasi. Nah kalau ahli itu kan minimal S1 ya. Jadi dua-duanya masuk, STRK sarjana terapan kesehatan, kedua yang nurse bidan kualifikasi, yang ketiga kinerjanya baik atau tidak dalam 1 tahun terakhir. Kalau baik, berarti tinggal 1 uji kompetensi. Uji kompetensinya harus lulus, kalau nggak lulus nggak bisa. Jadi itu Pak syaratnya 4 yang harus kita nilai. Jadi yang 3 sudah kalau kinerjanya saya nggak tahu kinerjanya baik atau tidak. Kalau baik tinggal 1 yang dilalui uji kompetensi itu Pak. Nah nanti uji kompetensi itu nanti yang 1 yang dari penyelia itu masuk ahli kategori karena menjadi ahli pertama. Nah yang mahir ini, nah ini nanti tergantung dupaknya, ada dupak konversi atau tidak, atau dia naik ke penyelia dulu, nanti dilihat dari dupaknya gitu Pak. Oh ya, terima kasih Bu. Izin menambahkan Ibu. Oke, monggo. Mohon maaf ini yang izin menambahkan untuk yang dua-duanya sebenarnya kan itu sesuai dengan syarat untuk keahlian masuk ya. Itu yang kedua-duanya apakah STR-nya sudah STR ahli semua Pak? STR-nya belum. Belum. STR-nya kan berarti harusnya kedua-duanya ahli ya. Itu yang perlu ditanyakan. Yang STR KEP itu kan berarti D4 kebidanan ya? Iya, ya. Ya, D4 itu sebenarnya kan juga sama-sama profesi. Nah, memang nanti ujungnya ke undang-undang kebidanannya berbeda lagi. Nah, tapi kan kalau secara Permenpan tentang jagung kebidanan kan STR D4 itu bisa memenuhi syarat sama dengan yang S1 profesi bidan ya. Profesi bidan. Ya, profesi bidan kan. Ya, itu kan dua-duanya memang secara untuk jagung keahlian kan memenuhi persyaratan. Yang makanya yang akan berbeda nanti kan terkait dia apakah STR-nya nanti dua-duanya bisa STR ahli enggak. Kalau yang S1 profesi bidan mungkin iya. Nah, yang D4 mestinya juga iya. Nah, ini yang harus diteliti lebih lanjut kesananya Pak. Nanti
sehingga nanti milihnya juga tidak salah ketika dipindahkan ke keahlian itu pas ngatur. Jadi STR-nya juga perlu di cross check kembali juga. Kalau bisa dua-duanya diminta untuk alih profesi dulu ke STR-nya. Jadi jenengan sebelum naik ke keahlian, yang STR-nya mereka proses dulu agar itu masuk ke STR ke keahlian dulu. Karena ada keterampilan juga dengan keahlian di yang vokasi dengan keahlian juga. Itu mungkin Pak untuk bahan pertimbangan. Matur nuwun. Oh iya, terima kasih. Sepertinya anak STR itu tergantung lulusannya, Pak. Kalau tidak diurus tidak, kan Pak. Tidak ahli dan keterampilan. Ada, Cuma Pak. nanti Ada. dicantumkan ke profesinya. Oke, makanya kan tingkatannya ada, Pak. Antara yang basic pendidikannya D3 dengan basic pendidikannya profesi itu berbeda STR-nya, Pak. Oh iya, Nanti bisa dicek kembali. Oke, matur nuwun, Pak. Iya, terima kasih. Sampun monggo Bu Ana. Izin bertanya Bu Ana. Ya monggo Mbak Ari, hafal suaranya nih. Mohon maaf, izin ada azan dulu nggih? Bisa sebentar nggih?
Oke, Bapak Ibu, monggo. Bu Ari. Ya Bu, maaf di sini malah baru azan Bu. Oke, monggo Bu Ari. Ini Bu yang akan kami tanyakan untuk jabatan fungsional hukum untuk jabatan perawat gigi, nutrisionis, TTK. Untuk tahun ini Dinas Gunung Kidul mohon maaf belum bisa menyelenggarakan UKOM. Nah, tadi disampaikan untuk perawat gigi itu kan diselenggarakan di Sleman, nutrisionis di kota, kemudian bidan terampil di Bantul. TTK tadi belum disampaikan ya Bu ya. Nah, ini kita untuk mendapatkan informasinya gimana? Ya, nanti akan kami sampaikan ke teman-teman Puskesmas juga, malah sekalian ini ada teman-teman Puskesmas ini. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mbak Ari. Ini memang menjadi keprihatinan kami. Jadi sebenarnya kami agak menyesalkan, ya namanya kita patuh pada kebijakannya. Kemarin kita sudah merancang 60 orang yang akan dilatih untuk Jafung, di mana salah satunya TTK dan juga ATLM. Tetapi kebijakan baru semua pelatihan ditarik ke pusat. Sehingga ini akhirnya menjadi PR kami, padahal arahan jangan ada pejabat fungsional yang harusnya naik pangkat bisa naik pangkat gara-gara nggak ikut UKOM dan lain sebagainya. Nah, ini memang PR kami, nanti di akhir nanti Pak Kabid akan memberikan arahan bagaimana ke depannya untuk para jabatan fungsional yang belum bisa ikut UKOM, terutama yang TTK, ATLM, kemudian nanti yang nutrisionis, insya Allah nanti kami sudah berkomunikasi dengan Pak Gigi, kami sudah berkomunikasi dengan Sleman, kemudian nanti yang Bantul ini belum ada jadwal, sehingga kami belum bisa komunikasi, tetapi sudah ada tenaga bidan terampil. Kami sudah berkomunikasi bahwa kita DIY adalah satu, sehingga saling bantu-membantu. Subsidi bagi yang tenaga UKOM-nya belum ada, mohon kabupaten lain bisa mengakomodir dari tenaga jabatan fungsional dari kabupaten lain untuk ikut serta dalam Jafung, karena memang sebenarnya arahan dari pusat bahwa ini berlaku seluruh Indonesia, tetapi ini kita prioritaskan dulu pada Jafung yang ada di DIY. Jadi jangan khawatir Mbak Ari, kita sudah satu DIY ini sudah kompak. Jadi kita menerima kabupaten A menerima dari kabupaten lain untuk ikut UKOM, ya. Nah, nanti untuk yang Jafung lain, nanti kita menunggu arahan dari Bapak Kabid untuk kedepannya bagaimana yang akan kita upayakan untuk mengatasi hal tersebut. Oh maaf, ini dari Bantul, ternyata yang dilatih ini kemarin bidan ahli juga, mohon maaf ini. Ya nanti PR lagi ini, kami yang bidan terampil belum punya, Bapak Ibu. Ternyata yang dari Bantul tuh ngirimnya juga bidan ahli, ya sudah nggak apa-apa. Nanti kita dengan terobosan yang lain, nanti kita kerjasama dengan Bapelkes dan organisasi profesi, tetapi teknisnya nanti Bapak apa. Ada lagi? Ini masih Bantul sudah pengujinya bidan ahli. Kemudian yang memasukkan formasi ke Bang Jangkrik siapa Bu? Mohon maaf Bu Haryani Eka, kami juga belum terpapar masalah formasi si Bang Jangkrik. Ini KPR kami untuk melakukan sosialisasi ke pusat. Jadi nanti kita akan mengundang Bapak Ibu untuk melakukan untuk akan dilakukannya sosialisasi formasi ke si Bang Jangkrik. Oke, sepertinya Bu Tri dari Sleman akan menyampaikan sesuatu. Monggo Bu Tri. Ya Bu, sedikit ini Bu untuk menyampaikan terkait dengan pelaksanaan UKOM yang nantinya akan kami laksanakan sesuai yang ada di rekomendasi. Itu kan ada 3 jenis Jafung, yaitu perawat gigi, rekam medis, dan
Satu lagi perawat. Nah, kemudian untuk yang perawat gigi, kami nanti akan meminta bantuan untuk timnya dari Kulon Progo yang ada, ya. Kemudian kalau yang untuk perekam medis ini Bu, yang untuk ahli kami itu belum punya. Sedangkan nanti kami mau melaksanakan UKOM dengan jabatan ahli pertama. Jadi kami membutuhkan untuk tim penilai ahli muda. Jadi ini kami harus minta kemana ya Bu ini? Mohon sarannya Bu. Kemudian kalau yang untuk perawat sebaiknya bagaimana Bu? Apakah nanti jadi satu? Apakah kami bisa melaksanakan sendiri karena sudah ada rekomendasinya? Ya, sementara itu Bu pertanyaan saya Bu. Oke, monggo Bu, kalau mau menyelenggarakan kami menyerahkan kepada kabupaten. Kalau misalnya menyelenggarakan perawat, monggo. Oke, kemudian yang rekam medis itu juga dengan rekomendasi kemarin selama masih berlaku nggak masalah Bu Tri. Rekam medis juga monggo kalau akan menyelenggarakan nanti, tapi dilihat juga karena kemarin memang yang ikut dari rekam medis tidak banyak dan ini akan dibuka lagi. Ini nanti juga kemungkinan akan sedikit, tapi nggak apa-apa Bu. Kalau misalnya Bu Tri nanti dilihat aja perkembangannya. Kalau sampai penutupan terakhir tidak ada peserta ya sudah tidak dilaksanakan untuk Japung tersebut. Kemudian yang ahli muda, yang perawat gigi ya Bu? Bukan yang rekam medis. Rekam medis kami itu mau ada 2 Bu, kami pesertanya, tapi yang satunya ahli. Oh iya, nanti dari Sarjito, dari tim dari Sarjito kami kemarin bersurat juga. Kami kemarin meminjam dari Sarjito yang untuk ahli karena kami juga punyanya yang terampil. Jadi bersurat saja ke Sarjito untuk meminjam tenaga. Pak Sugeng biasanya nanti. Ketua itu cukup 1 orang, yang ahli cukup 1 orang, boleh enggak ya Bukan karena ada batasan minimal kalau kemarin pengalaman kami 2 terampil 1 ahli pengujinya. Terampil sih kami punya. Iya, ya sudah nggak apa-apa. Kemarin kami yang ahli juga karena nggak punya pinjam 1 dari Sarjito. 1 aja. Terima kasih Bu. Sami-sami. Dari Panembahan Senopati Ibu Rini ya. Monggo Bu Rini. Jadi Bu Ana dari Tanglet untuk pelaksanaan UKOM yang jabatan ahli utama itu apakah ada bimbingan teknis sebelumnya ya? Soalnya ini yang dokter mau mengikuti UKOM ahli utama kok kebingungan portofolio yang dikumpulkan. Begini, kalau secara teori dari UKOM itu kan sebelum UKOM itu kan ada pembimbingan, ada namanya kelas konsultasi atau dalam kita sebut pra UKOM. Nah itu di kelas konsultasi itu yang nanti akan bertanya konsultasi dengan para pembimbingnya atau pengujinya di situ. Nanti prinsipnya disiapkan saja lembar-lembar portofolio sesuai dengan butir-butir kegiatan dari utama ya. Itu kemarin sudah saya share kayaknya deh ke Mbak Via yang untuk yang apa utama. Nah, ampun Bu. Utama ya, nanti coba saya lihat lagi ya. Nanti saya akan share lewat Mbak Via ya, Bu Rini ya. Nanti kalau ada. Nanti dengan pembimbingan dengan siapa, seperti apa, nanti akan kami sampaikan. Gitu Mbak Ana. Sami-sami. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang akan mungkin bertanya. Satu lagi Bu. Mungkin prosedur tadi kalau dari kabupaten lain mungkin ada yang mengikut ke kami. Mungkin ini aja Bu, silakan untuk membuat surat permohonan aja dengan nama-nama peserta. Dengan format seperti di DIY itu Bu, dari DIY itu formatnya untuk peserta. Jadi kan kami nanti untuk daftarnya itu, kalau sudah ada daftarnya kami juga nanti kalau selesai untuk kami mendaftarkan di aplikasi kan ada kan Bu yang peserta itu kami daftarkan ke aplikasinya. Jadi Sleman bisa menerima UKOM dari ini lain ya, dari provinsi lain ya. Oke, monggo. Perawat gigi ya. Oke, tadi yang bertanya kepada kami ini yang untuk Dinkes Sleman menerima
peserta dari luar DIY untuk profesi perawat gigi. Oke, nanti mohon bisa disampaikan tadi yang bertanya rekam medis dan perawat, kok perawat bagaimana Bu? Perawat kami kayaknya banyak ya juga Bu, karena kami juga nggak banyak, terlalu banyak. Perawat kami cuma ada 4 juga. Oh oke. Kan Ibu rencana Juli ya Bu, akhir Juli ya? Akhir Juli, ya. Nanti gini, Bapak Ibu peserta UKOM, peserta sosialisasi ini Sleman rencananya akhir Juli sudah melakukan uji kompetensi untuk Jakpung perawat, rekam medis dan perawat gigi. Monggo, ini sosialisasi ini juga sekaligus untuk pemberitahuan ke seluruh DIY. Jadi misalnya perawat dari Gunung Kidul pengen ikut di Sleman, monggo, nggak apa-apa. Karena ini sifatnya nasional. Kami tunggu minggu ini ya Bu. Nah ini permohonan dan masuk ke dalam ini ya EUKOM ya Putri ya. Iya nanti kami akan daftarkan di EUKOM-nya. Nah minggu ini monggo dari puskesmas yang ada di DIY kalau mau ikut yang lebih dulu di bulan Juli ini di Sleman monggo silakan. Rekam medis juga seperti itu dan perawat gigi. Oke. Nah ini sebagai pemberitahuan mau sekaligus undangan kepada kabupaten kota lainnya. Oke, begitu Putri? Oke, itu aja Bu, matur nuwun. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, saya rasa ini pertanyaan akan banyak sekali. Nah, nanti beberapa pertanyaan belum bisa kami jawab nanti melalui helpdesk ya, yang materinya sudah di-share nggih? Bapak Ibu sudah di-share belum ini materinya oleh tim kami? Oh, sudah di-share oleh tim kami. Ini sudah, silakan Bapak Ibu membaca. Nanti kalau ada kurang jelas bisa melalui helpdesk kami yang nomornya sudah ada di dalam materi tersebut. Oke, di akhir pertemuan ini kami mohon arahan terakhir dari Pak Kabid berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pada Jakpung yang belum bisa diampu oleh provinsi dan belum ada pelatihannya, terutama yang tenaga teknis kefarmasian, kemudian analis laboratorium dan beberapa tenaga lain yang mereka ingin naik jenjang, ingin naik pangkat, tapi belum UKOM. Monggo Pak Agus bisa memberikan arahan untuk ke depan kami agar mereka bisa teratasi dalam uji kompetensi ini.